Pengajian perdana oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun Yusuf. Kepada Bapak dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini sempatlah kita bersama-sama bermuajah di dalam tempat yang sangat sederhana ini dalam rangka pengajian pertama daripada organisasi yang saudara-saudara bentuk, yaitu pengajian Majelis Ta'lim Al-Muslimun. Saudara-saudara sekalian, perlu saya informasikan kepada saudara-saudara sekalian lebih mendalam bahwa sebenarnya kenyataan berbicara di dalam negara kita sekarang ini bahwa umat Islam terlalu haus kepada pengajian-pengajian. Oleh karena terlalu hausnya masyarakat kita terhadap pengajian-pengajian semacam ini, maka banyak dipergunakan kesempatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperatasnamakan agama, mengadakan pengajian-pengajian dan atas nama agama yang diselewengkan seperti yang diuraikan tadi oleh Pak Camat, bahwa di negara kita ini sudah beberapa kali terjadi. Saya yang selalu memboncengi atas nama agama, padahal sebenarnya hanya untuk melampiaskan kemenungkolannya karena kegagalannya di dalam menghadapi keadaan yang ada sekarang ini. Oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, perlu saya pula sampaikan, oleh karena kebetulan saya baru saja ini lagi mendapat undangan lain dari Majelis Ulama Provinsi ini yang memberitahukan bahwa insyaallah pada tanggal 19 nanti akan diadakan suatu musyawarah, mengambil suatu kesimpulan terakhir daripada tanggapan Majelis Ulama, salah satu organisasi yang sementara ada dan sekarang muncul di tengah-tengah kita di Sulawesi Selatan sini, dan ini tidak ada di provinsi lain, hanya di Sulawesi Selatan, yaitu Yayasan Maturian. Saudara-saudara sekalian, saya lihat memang sudah banyak aliran dan banyak organisasi yang muncul di tengah-tengah kita. Itu menandakan bahwa memang masyarakat kita ini betul-betul haus makuralat dari rukapang malapalat dari rukapang makuralat dari rukapang penjelasan, penerangan, natarima gangkana dena kasih masalah, dena masalah atau melingi penjelasan yang terima atas nama agama, walaupun akibatnya terlalu pahit, seperti yang kita lihat baru-baru saya di Kendari juga di sana muncul. Di Sulawesi sini ada beberapa aliran yang sementara berada di tangan Majelis Ulama untuk diberikan rekomendasi. Salah satu di antaranya inilah Yayasan Maturian. Dan Ingkarus Sunnah, dan apalagi ya, ada 3-4 organisasi yang kesemuanya sebenarnya saya tahu betul bahwa itu hanya dipergunakan kesempatan oleh orang-orang yang ingin merundung agama dari dalam. Jadi teman-teman agama tan melu nasolangi, dan karena megalat rupa aliran yang muncul. Oleh sebab itu maka wajarlah apabila saudara-saudara berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi Majelis Taklim yang sebenarnya walaupun sudah di Kota Rapang sini kan ada kita punya Majelis Taklim yang terkenal dan sudah sekian lama, ada anak Aisyahnya dan ada ummahatnya,
yang sudah puluhan tahun sebenarnya berjalan di sini. Cuma bedanya sedikit menurut informasi yang saya terima dengan majelis taklim ini, bahwa ini majelis taklim al-muslimuna tidak mempunyai aliran tertentu. Berarti insyaallah subhanahu wa ta'ala macam negeri pelajari agama selenge lepas daripada ikatan organisasi yang ada. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh aliran-aliran yang ada, sehingga dia ingin langsung dan ingin menilai ajaran agama langsung dengan tanpa ada rasa penatik dan sebagainya. Oleh sebab itu maka saudara-saudara sekalian, perlu di dalam pengajian pertama ini saya ingin membawakan hanya gambaran dulu. Jadi belum ada judul tertentu, tetapi mereka julu gambarakan ni situ metuna garis besarna agamata ilalena makukwewe. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perkembangan agama Islam sekarang ini, kuirita itu baik kita di majalah maupun di mana-mana, samanai rita cenderungi perkembangan agama uki negara-negara yang non muslim. Jadi semana lutu lesiro perkembangan agama Islam ni oleh di negara-negara muslim masuk ke negara-negara non muslim. Siaga etana ia risengi di umpamanya kami maka deki ia sumberna agama dia boleh di Mekah. Kemudian sumberna ilmu pengetahuan dalam agama Islam boleh di Mesir. Jadi ana pengetahuan agama ku Mesir mula. Ku pengetahuan akidah dan sebagainya ku ni Mekah mula sumberna. Tapi justru sekarang ini rupanya dia sudah loncat keluar. Magi makon ro sangidindri makade stungtuna ilalna lino makukwewe ajaran agama Islam yang murni masih tetap perawan, tidak tetap piladis. Tidak ada negara yang menyentuh. Jadi belum ada negara yang sentuh kegadisan daripada kemurnian agama Islam. Jadi tetap itu. Jadi kita tidak berkiblat ke Makkah. Nah, sebab kita lihat di Makkah Makukwewe seakan-akan negara tertutup, negara agama yang tertutup. Jadi dia mega pengaruhna tuh Saudi Arabia Makukwewe di dalam menangani agama itu, sebab dianggap oleh dunia Islam sekarang ini di sana itu adalah negara agama yang tertutup. Sebaliknya di Mesir, Mesir Makukwewe perguruan tinggi yang paling tua di dunia adalah Al-Azhar itu, Darul Ulum Al-Azhar yang sudah ribuan tahun. Tetapi yang diakui oleh dunia sekarang ini hanya ilmunya, pengembangan pemikirannya sudah ketinggalan. Jadi komelo kumak guru, kono romulo mak guru agama, tetapi pengembangan agama aja no kerok ketinggalan nih. Menurut penilaian agama sekarang, penilaian dunia sekarang. Nah, lalu selesai salakum ke hadiri, ko Indonesia Makukwewe malahan terarai pemikiran perhatian negara-negara Islam lauk Indonesia. Nah sebab nasang Indonesia betul bukan negara agama, tetapi penduduknya yang terbanyak adalah muslim. Termasuk negara yang paling banyak penduduknya umat Islam adalah Indonesia. Napa ni menurut penilaian luar negeri Makukwewe itu Indonesia masih mencari. Jadi roh agama Indonesia menurut penilaian luar negeri maka di Indonesia mencari masih mencari bentuk. Jadi dia pegaga. Oleh sebab itu maka
anggapan dunia Islam di luar itu, negara-negara yang penganutnya agama Islam itu mencurahkan perhatiannya kepada perkembangan agama di Indonesia. Malahan harapkan nih, mungkin katanya Indonesia nanti akan mengimami perkembangan agama Islam di dunia ini. Makro perhatian negara-negara yang ada di luar itu sahabat Taita negara Makoko di mana kendo ni melo malap agsana kendo ni melo mala pemanya ikutan panutan di dunia di dalam agama dega ada toh. Oleh sebab itulah maka di dalam pengajian ini saya rencanakan nanti narikunadati lelehku mak bawa tili melo mak jolo bawa gambar kengi perkembangan agama mapamulai ukitimpunan Nabi Muhammad gangkana muncul firqa-firqa ya ada gitu maka golongan-golongan akibat daripada pertentangan politik. Nah sebab itu agama salengis tunggu-tunggu yang mula-mula menyebabkan banyak muncul firqa adalah karena politik. Yaitu nah dua firqa ya betul perbedaan pendapat ilmu agama salengis yang paling ya kita orang dari kotaku iya kenai masyarakat abala. Ko ni politik melo berkembang betul na melo mata mana na TV agama inayan itu sebab dega gana sabaki nang kafirka ilna agama salangis kecuali karena politik. Yang kedua nareko karena filsafat. Iya makuko itu kan zaman agak sana perkembangan ilmu pengetahuan sabak madu itu sama madua ilal agama salenge nasabaki nang kasi aliran yang mengenai i'tiqadiyah karena pengaruh falsafah di dalam agama. Jadi pengaruh politik yang pertama-tama, kemudian pengaruh falsafah. Jadi ia tu ilal negara-negara yang makukoewe ia duwewe masalah de pegaga de pegama pacing masih ada semua pengaruhnya. Yaitu perbedaan pendapat mengenai hukum situasi dia bahaya. Ia malah dia kita orang ngekui yang muncul perbedaan pendapat disebabkan oleh politik. Kehancuran tu perbedaan pendapat oleh karena falsafah. Nah, sebab mengenai akidah tu sebab ia neruai pura solang iman ngilihat betul dunia Islam. Dia nama solang khulafaur rasyidin andai kata bukan karena siasat politik. Kan satu maka mula-mula aliran angkai ilil agama salenge muncul karena politik ritimpunan pengulut Sina Osman. Ya kan waktu na nabita dia pagaga golongan. Ye. Waktu na pengulut Sina Abu Bakar dia pagaga. Nasaba roda pemerintahan masih mulus berjalan. Masih bagus. Letu pengulut Sina Umar. Magitar hampir 15 tahun pengulut Sina Umar ketani khilafah. Degaga gejala-gejala politik yang muncul sebab masih baik. Hukuman ni pengulut Sina Osman apa mulang ke politik mubah. Ia tunar pertama perpecahan umat Islam di dunia ini. Magi nasabah ia rupang ulut Sayyidina Utsman masa bak malon ni agama malon ni wilayah nak kuasai dega ia kami namege na patudang ilal na kursi pemerintahan si jinna mana si jinna ukuni mula-mula betul ang kasorotan. Nah, sebab si jinna pengulut Sayyidina Utsman yang banyak diberikan kesempatan untuk menduduki kursi pemerintahan pada waktu itu, alasan pengulut Sayyidina Utsman nah sebab memulai memang kacau karena dia gawat diurnua damping ke bantuan kecuali orang yang saya percaya sehingga dan yang dia percaya walaupun tidak ahli banyak yang dia duduk kalau kuning monro sorotan yang pertama sila suruh ke hadir kemudian ia mana nak betul hukuman ni pengulut Sina Ali betul nana mati iwuno pengulut Sina Osman oleh tangan-tangan jahil terpaksa
pemerintahan pindah ke tangan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya betul nak katanya pengultasina Ali karramallahu wajhahu angkana golongan yang pro kepada Utsman menuduh kepada golongan yang pro kepada Ali bahwa Ali tidak mengambil perhatian tentang kasus pembunuhan Utsman. Sebab pengultasina Ali dia nulis runtuh Pak Bungan, maka dia siapa yang golongan yang pelopori pembunuhan Utsman bin Affan. Sila na sampai dia nulis runtuh ia na golongan ni na curi ni, maka dia memang nulis lolong ni sebab ia betul pelopori ni. Di sinilah. Jadi ia betul na sepelopori ni karena ia na golongan yang mula-mula, dan itulah yang langsung menjadi khawarij. Yang pertama-tamanya pura-pura dia bekerja sama dengan Ali untuk melihat melumite agasan ilalang, tahu-tahu ia menjadi biang keladi perpecahan lagi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ia aliran. Jadi ia yang pemakadaka. Ia ni campur politik si bawa agama itu masulan sudah. Jadi ia ia ni campur na politik si bawa agama. Masolan ni bukan. Oleh sebab itu maka ia naruh di manci jaga sana, ia naruh di manci pelajaran di Taizeka di kesiagan yang terjadi di ilana negara kan peristiwa Tanjung Priuk pertama, lalu Lampung, lalu ini, lalu itu, semuanya yang sudah mau dicampur adukan agama dengan politik, sehingga demikian hal. Dan memang hanya sejarah berulang. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, masyarakat denda iya roko mengenai perbedaan pendapat mengenai hukumnya hukum itu maka dari anda dulu tentu pandrita tanya apalah itu kanja madeci apa ia nak penjuang itu pandrita si dia masalah ia di Pak Banua beba nak sani mulai selesai ini sebab anu dia nak tuna penjuang kepada dega kada sarna jadi makanya ni andai kata maka dari pengulut khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kasih di khalifah terakhir dari Umayyah, yang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang paling terkenal kejujurannya dan keberhasilannya di dalam menangani pemerintahan khilafah pada waktu itu, pernah berkata, beningnya masih dia ada mana itu pandriteri kalau nasi dia masalah agama masih lengah ya ada masih lengah nasengia beningnya masih dia ada mana isi dia itu pandriteri kita si dia masalah. Nah sebab ikut nasi betul nak cik di mana patarona macipi ni tu yo kata jadi macipi ni tu lalangin dari kucing ni ia ku berbeda berarti kita masih diberi kesempatan untuk melihat dan menilai dan ia ni perlu melo imantapkan ilmu masalah maka deh aja na ia mi puji ya setuju ya ni ibro aja na iya mi ya ku yaro mo puji kan ha mo puji wi tapi aja mo kada yemi rotongan yaro de upuji ya salamana ni mo kata upuji ya itulah yang salah toh. Oleh sebab itulah sila surah salah kung kade napa ni iya masalah mapakwero perlu kita paham adecin sebab ia di ukami pemasin pun Allah Taala yaro kapang mengenai politik tanah pulau aja nak terjadi tanah pulau aja nak terjadi ia mimelo ibi kita ini kita yang perlu kita bina sebab Indonesia masih mencari warna di dalam agama napa ni satu mana maka ia majelis ulama makoko yang dibentuk oleh pemerintah memang ditugaskan ditugaskan di majelis ulama untuk mempertemukan semua pendapat yang ada. Jadi itu tugas majelis ulama. Ia mempertemukan dia berarti mentarjih. Dia disuruh majelis ulama tarjihi maka dia ke pendapat yang paling yang sah, yang benar. Hanya mempertemukan. Ia nasi runtuk na pada sandai nak kita lelewe. Salah seberes lah. Ia mengelu bawa melo betul na nanjurkan tu majelis ulama maka dia naro pendirian maka dia aja na ia mupuji bawa mua setuju. Jadi nah sebab ia tu al-haqqu min rabbika
Itu tuh ini setengah-setengah boleh dipungi. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya akan matu insyaallah ko nadapi pengajian yang secara sebaik makuklah hanya pengajian pertama. Jadi dia pagaga judul matan tu melo tibirengi. Nike insyaallah minasaku nariko nadapi leleh kusimatu meloka bersambung. Jadi meloka malingi gambaranna agama salengi mapamulu di tempuna nabita. Napa nadapi khulafaur rasyidina gangkan insyaallah nadapi matu yewe agak senang. Dan kita akan bagi tiga. Pertama bertalian dengan politik dan mempersoalkan nanti Syiahnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, sebab ini semua politik. Jadi Khawarijnya, Mu'tazilahnya dan ininya itu semua politik. Jadi yang pertama-tama nanti saya akan bawakan barangkali adalah pecahan yang tertua. Jadi insyaallah di pengajian akan datang saya akan bawakan nanti agak jasa Khawarij. Dan apa sebenarnya agak pelajaran yang dibawakan oleh Khawarij, kemudian nanti oleh Syiah, kemudian Mu'tazilah. Jadi ada tiga. Sesudah itu barulah muncul lagi perbedaan pendapat yang ada di dalam Islam yang bertalian dengan akidah. Yang bertalian akidah sehingga ke istilah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlus Sunnah dan Zahiriyah dan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Itu semuanya karena akidah, karena falsafah. Jadi bukan karena politik, itu karena falsafah. Jadi barangkali yang kedua itu kemudian di belakangnya saudara-saudara sekalian akan saya pula antarkan munculnya mazahib mengenai hukum hukum fikih. Bangsana Hanafi, bangsana Maliki, bangsana Syafi'iyah, Hambali dan sebagainya, Zahiriyah. Nah, sebab makukoi kita mulai muncul kembali mazhab Zahiriyah di Indonesia sekarang ini, mulai mengembang kembali ini mazhab Zahiriyah yang sudah pernah terpendam. Jadi berdiri ke makadai lalena negara Republik Indonesia sekarang ini yang sementara muncul, artinya di ambang pintu ini ada 5 atau 6 aliran yang ada, yaitu keempat mazahib. Kemudian ada juga Zahiriyah, saya lihat ada. Kemudian ada juga separuh daripada aliran-aliran atau paham-paham Syiah yang ada, yang bertalian dengan hukum. Dan insyaallah di dalam pelajaran-pelajaran akan datang akan secara bersambung saya akan bawakan ini. Jadi welumi daripada Ridi Manang ya kumulai TV kecatatan, TV kecatatan kepada panitia kumungkingi acara yang saya bawakan nanti itu direkam. Jadi disiapkan supaya direkam, supaya bisa lama-lama dipelajari, diulang-ulang untuk memantapkan sehingga betul-betul apa yang kita inginkan itu berhasil insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebab pula mati pedang nedendek Pak Suparma maka daka aja apa-apa ada pengajian biasa maka de yuli mi bawa mak bicara agi mina pau jadi semana dega gini ta capat gangkan ya kui ngerangi nole maculi-culi tempat 10 kapat pitu ra bunga-bunga nang ka pengajian kami letu makuku ruah ni pulau nasiaga ruah ni pulau nasira jadi je 40 ton na de nang ratap maji tadi kah sebab hero batina mak bawa kata ajar di pengajian ni samaunya. Iya. Jadi saya inginkan nanti ini tidak begitu. Ya betul sudah ada yang spesial. Ya, kalau bisa begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian nanti akan diatur oleh panitia dan diberikan nanti daftarnya. Sebab maka dekat dendek maka anjak kapal kongka spesial malai siasat angka spesial malai filsafat angka spesial malai hukumnya dan ada taruhlah siaga matu yang membawakan saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itulah saya sekali lagi ilna pengajiannya aja sana yo kapal wala judul tertentu deh. Jadi gambaran dan insyaallah wilau dari kumatu pengajian ni yang pun nagiliran
saya akan mulai mencoba-coba meneropong dan menjelajahi agama Islam, perpecahan yang mula-mula disebabkan oleh politik, dan apa sebenarnya akibat daripada yang diakibatkan oleh diagamakannya politik dan dipolitikannya agama. Saya kira demikian dulu. Inilah Pak Suparman. Mudah-mudahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala di dalam pengajian akan datang kita akan bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.